Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Aufanisa Andira, yang kedua Aulia Anggraini Putri, yang ketiga Dwiki Hidayatullah, dan keempat saya sendiri Alfir Sufa Putri. Akan mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu tentang hukum perusahaan, yaitu perusahaan yang berbadan hukum. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Aulia. Yang pertama itu adalah pengertian badan usaha. Jadi badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Disebut kesatuan yuridis karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi yang terdiri atas asas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapat laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Badan hukum menurut Subekti yaitu suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat dan menggugat di muka hakim. Pengertian badan hukum. Apabila kita ditanya apa itu badan hukum, maka jawaban kita akan beragam. Seperti badan hukum adalah subjek hukum sebagaimana halnya manusia, atau badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum sebagaimana layaknya manusia, yaitu sebagai subjek hukum, memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula melakukan hubungan-hubungan hukum, seperti hubungan hukum antara badan hukum dengan orang atau manusia, atau hubungan hukum antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain. Oleh karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian seperti perjanjian jual beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian leasing, dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan. Selanjutnya, ada syarat-syarat badan hukum. Syarat material badan hukum. Menurut doktrin, syarat-syarat material yang harus dipenuhi suatu badan agar dapat dikatakan sebagai badan hukum adalah yang pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah. Yang kedua, mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, mempunyai kepentingan sendiri. Dan yang terakhir, ada organisasi yang teratur. Syarat formal dalam badan hukum itu pada umumnya syarat formal pada badan hukum berdasarkan formalitas tertentu. Misalnya untuk perseteruan terbatas. Pendirian perseteruan terbatas dilakukan oleh minimal 2 orang yang membentuk akta pendirian yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, akta pendirian tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya, didaftarkan di kantor wilayah perdagangan setempat. Kemudian diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Kemudian ada bentuk usaha yang berbadan hukum. Yang pertama ada perseroan terbatas atau yang biasa disebut dengan PT. Jadi perusahaan yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dengan tanggung jawab hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi dan anggota pemegang saham terbatas pada saham yang dimilikinya. Pengaturannya, yang pertama pengaturan tentang PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang mencabut ketentuan pasal 36 sampai 56 KUHD tentang PT. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 terdiri dari 14 bab dan 161 pasal dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ciri dan sifat PT. Yang pertama itu kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Yang kedua, modal dan ukuran perusahaannya besar. Yang ketiga, kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik saham. Yang keempat, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Yang kelima, kepemilikan mudah berpindah tangan. Yang keenam, mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. Yang ketujuh, keuntungan dibagikan kepada pemilik modal atau saham dalam bentuk dividen. Yang kedelapan, kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham. Yang terakhir, pajak berganda pada pajak penghasilan atau PPh dan pajak dividen. Keuntungan dari PT ini. Yang pertama, pemegang saham bertanggung jawab terbatas terhadap hutang-hutang perusahaan. Yang kedua, mudah mendapatkan tambahan dana atau modal, misalnya dengan mengeluarkan saham baru. Ketiga, kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin. Keempat, terdapat efisiensi pengelolaan sumber dana dan efisiensi pimpinan karena pimpinan dapat diganti sewaktu-waktu melalui rapat umum pemegang saham. Kemudian, kepengurusan perseroan memiliki tanggung jawab yang jelas kepada pemilik atau pemegang saham. Dan yang terakhir diatur dengan jelas oleh undang-undang
8 perseroan terbatas, serta peraturan lain yang mengikat dan melindungi kegiatan perusahaan. Kekurangan dari PT ini, yang pertama merupakan subjek pajak tersendiri dan dividen yang diterima pemegang saham akan dikenakan pajak. Yang kedua, keterjaminan rahasia perusahaan, karena semua kegiatan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Yang ketiga, proses pendiriannya membutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar daripada sipil. Yang keempat, proses pembubaran. Perubahan anggaran dasar, penggabungan, dan pengambilalihan perseroan membutuhkan waktu dan biaya serta persetujuan dari rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jadi yang kedua, badan usaha yang berbadan hukumnya adalah koperasi. Jadi koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang bertujuan mensejahterakan para anggotanya. Walaupun dalam praktiknya koperasi juga melayani kepentingan umum. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengaturannya yaitu pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Untuk merealisasikan ketentuan tersebut, maka dibuat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang kemudian ada fungsi koperasi. Sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia, sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia, untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia dan memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia dengan jalan pembinaan koperasi. Selanjutnya ada peran dan tugas koperasi. Yang pertama, meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengembangkan demokrasi ekonomi di Indonesia. Dan yang terakhir, mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama, berdasarkan kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya, secara umum koperasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang. Kedua, koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Berdasarkan fungsi-fungsi yang dilakukan, ada 3 macam koperasi, yaitu yang pertama, koperasi produksi adalah koperasi yang bertujuan memproduksi dan menjual barang secara bersama-sama. Yang kedua, koperasi konsumsi adalah koperasi yang mempunyai kegiatan di bidang penyediaan barang-barang yang dibutuhkan konsumen, terutama anggota koperasi. Yang terakhir, koperasi kredit adalah koperasi yang beroperasi di bidang pemberian kredit kepada para anggota dan yang bukan anggota dengan bunga yang serendah-rendahnya. Kemudian ada sumber keuangan koperasi. Yang pertama dari anggota koperasi. Modal yang dikumpulkan oleh para anggota dapat dibedakan menjadi simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Kemudian dari pinjaman. Dari pinjaman ini berupa hasil usaha dan penanaman modal. Usaha ketiga adalah yayasan. Jadi pengertian yayasan. Yayasan merupakan sebuah badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Tujuan pendirian yayasan untuk kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat. Misalnya memberikan pelayanan seperti kesehatan atau pendidikan atau juga pemberdayaan masyarakat umum dan tidak mencari keuntungan. Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Kemudian ada ketentuan, syarat, dan pendirian yayasan. Yang pertama, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal. Yang kedua, pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. Yang keempat, yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yang yayasan memperoleh pengesahan dari materi. Yang kelima, kewenangan materi dalam memberikan pengesahan akta pendirian yayasan sebagai hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri. Yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan tersebut. Yang terakhir, dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dapat meminta pertimbangan instalasi terkait. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang BUMN.
Yang mana BUMN adalah badan usaha yang permodalannya seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Nah, bedanya dengan perseroan terbatas, koperasi dan yayasan yang telah dijelaskan oleh Aulia tadi, yaitu pada perseroan terbatas modalnya berasal atau dimiliki oleh pemegang saham, dan pada koperasi modalnya dimiliki dari para anggotanya atau modal sendiri atau modal pinjaman seperti dari koperasi-koperasi lain atau lembaga keuangan. Dan pada yayasan modalnya berasal dari kekayaan pemilik yang telah dipisahkan. Nah, BUMN ini modalnya berasal dari pemerintah, sebagian atau seluruhnya. Dan selanjutnya, ciri-ciri BUMN. Yang pertama, penguasaan badan hukum dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, pengawasan dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang keempat, pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Dan yang kelima, semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya, untuk mengisi kas negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Selanjutnya, melayani kepentingan umum atau pelayanan kepada masyarakat. Dan selanjutnya, merupakan lembaga ekonomi yang tidak mempunyai tujuan utama mencari keuntungan, tetapi dibenarkan untuk memupuk keuntungan. Selanjutnya, merupakan salah satu stabilisator perekonomian negara. Selanjutnya, dapat meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi serta terjaminnya prinsip-prinsip ekonomi. Selanjutnya, peranan pemerintah sebagai pemegang saham bila sahamnya dimiliki oleh masyarakat, besarnya tidak lebih dari 49%. Sedangkan minimal 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Pinjaman pemerintah dalam bentuk obligasi. Selanjutnya, modal juga diperoleh dari bantuan luar negeri. Dan yang terakhir, bila memperoleh keuntungan, maka dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. BUMN ini sendiri sekarang ada 3 macam, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Yang pertama, Perjan. Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang di seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan modal perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut. Selanjutnya, ciri-cirinya. Yang pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan. Yang terakhir, status karyawannya adalah pegawai negeri. Kelebihan perjan yaitu semua modal atau pembayaran keperluan perjan berasal dari pemerintah. Yang kedua, semua tata tertib tentang perjan jelas adanya karena sudah dimuat dalam undang-undang tentang perjan. Selanjutnya, semua anggota perjan merupakan orang-orang yang profesional, jadi sedikit kemungkinan adanya kekacauan dalam perjan. Selanjutnya yaitu kelemahan perjan. Yang pertama, terdapat kebatasan dalam hal anggaran pemerintah untuk mengisi formasi yang ada di perjan. Yang kedua, pihak lain dilarang turut campur dalam urusan pengelolaan perjan kecuali direksi. Selanjutnya, waktu kepengurusan dan pengelolaan perjan dibatasi dengan undang-undang yang berlaku. Dan terakhir, semua biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada perjan. Yang kedua yaitu Perum. Perum adalah perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti perjan, Perum dikelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai pegawai negeri. Namun, perusahaan masih merugi meskipun status perjan diubah menjadi Perum. Sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik atau go-public dan statusnya diubah menjadi Persero. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perusahaan umum. Yang pertama, melayani kepentingan masyarakat umum. Yang kedua, dipimpin oleh seorang direksi atau direktur. Yang ketiga, mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Yang keempat, dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Selanjutnya, pekerjaan adalah sebagai pegawai perusahaan swasta. Dan terakhir, memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi pada perusahaan yang go-public. Kelebihan dari Perum. Yang pertama, seluruh keuntungan Perum menjadi keuntungan negara. Yang kedua, menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat. Dan yang ketiga, merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan. Kekurangannya yaitu yang pertama, pengelolaan Perum sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan negara. Yang kedua, sejumlah besar aturan atau birokrasi dapat menghambat pengembangan Perum. Dan selanjutnya, pengelolaan Perum secara ekonomi sulit untuk dipertanggungjawabkan.
Nah, adapun contoh dari perum ini yaitu perum Pegadaian, perum Jasa Tirta, perum Damri, perum Antara, perum Peruri, perum Perumnas, dan perum Balai Pustaka. Ketiga yaitu Persero. Persero adalah salah satu badan usaha yang dikelola oleh negara atau daerah. Berbeda dengan perum atau perjan. Tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan, dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruh dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi, sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai negeri, pegawai swasta. Ciri-ciri Persero. Tujuan utamanya mencari laba atau komersial. Yang kedua, modal sebagian atau seluruh berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham. Yang ketiga dipimpin oleh direksi, yang keempat pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Dan yang kelima, badan usahanya ditulis PT atau nama perusahaan atau Persero, tidak memperoleh fasilitas negara. Adapun kelebihan dari Persero ini adalah, yang pertama, pendirian perusahaan perseorangan sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Yang kedua, perusahaan perseorangan cocok untuk usaha-usaha yang relatif kecil atau mereka memiliki modal dan bidang usaha yang terbatas. Selanjutnya, tidak terlalu memerlukan akta formal atau akta notaris, sehingga pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebihan. Selanjutnya, memiliki keleluasaan dalam hal mengambil keputusan, baik menentukan arah perusahaan atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan. Selanjutnya, dalam hal peraturan, tidak terlalu banyak peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan sejenis ini, sehingga pemilik bebas melakukan aktivitasnya. Selanjutnya, dalam hal pajak, pemilik tidak perlu membayar pajak. Namun, semua pendapatan tetap harus bayar pajak perorangan, dan semua keuntungan menjadi milik pribadi dan dapat digunakan secara bebas oleh pemilik. Dan adapun kekurangan dari Persero adalah, yang pertama permodalan lebih sulit memperoleh modal, yang artinya jika perusahaan perorangan ingin mendapatkan tambahan modal atau investasi dari perbankan relatif sulit, terutama untuk jumlah yang besar. Yang kedua, ikut tender. Perusahaan perorangan relatif sulit mengikuti tender karena kesulitan untuk memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dan jumlah dana yang tersedia. Yang ketiga, yaitu tanggung jawab. Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab terhadap utang perusahaan secara penuh. Yang kelima, yaitu kelangsungan hidup. Biasanya, kelangsungan hidup atau unsur perusahaan relatif lebih singkat. Hal ini disebabkan sulitnya mencari pengganti pemilik perusahaan. BUMD adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruh adalah milik pemerintah daerah. Adapun ciri-ciri dari BUMD ini adalah, yang pertama, pemerintah daerah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. Yang kedua, pemerintah daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan. Dan selanjutnya, melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan. Selanjutnya, yaitu sebagai stabilisator perekonomian daerah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Dan yang terakhir, sebagai sumber pemasukan bagi daerah. Adapun tujuan pendirian BUMD adalah, yang pertama, melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah. Yang kedua, membutuhkan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Yang ketiga, mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. Dan yang selanjutnya, memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik. Dan yang terakhir, menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang BUMDes. Pengertian. Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Adapun pengertian lainnya, badan usaha milik desa adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Lebih lanjut, pengaturan tentang BUMDes diatur dalam pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu ayat pertama, desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang disebut BUMDes. Ayat kedua, BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Ayat ketiga, BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 ayat 1, pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa. Ayat kedua, pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan desa.
Selanjutnya, fungsi badan usaha milik desa. Sejak berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, BUMDes berfungsi menjadi salah satu sumber kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Selain itu, fungsi BUMDes diantaranya yaitu, pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan melalui pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau dengan kata lain sebagai salah satu sumber kegiatan ekonomi desa. Yang kedua, sebagai lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Yang ketiga, sebagai lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan, dengan kata lain membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa. Adapun tujuan badan usaha milik desa, pertama, meningkatkan perekonomian masyarakat desa, kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, yang ketiga, mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat, yang keempat, menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi di desa. Selanjutnya ada pengaturan BUMDes dalam peraturan perundang-undangan. Landasan hukum pendirian BUMDes adalah, pertama, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pasal 213 ayat 1 yang berbunyi, desa bisa mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi dimiliki desa. Yang kedua ada PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa. Ada beberapa pasal diantaranya yaitu, menurut pasal 78, dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah bisa mengatasinya dengan mendirikan badan usaha milik desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang kedua, ada pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, bentuk badan usaha milik desa harus berdasarkan pada hukum. Selanjutnya, berdasarkan pasal 79. Pertama, badan usaha milik desa merupakan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa. Yang kedua, permodalan badan usaha milik desa berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pinjaman dari berbagai pihak, kerjasama dan bagi hasil dengan pihak lain. Yang ketiga, kepengurusan badan usaha milik desa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan pasal 80, pertama, badan usaha milik desa memiliki wewenang untuk melakukan peminjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang kedua, pinjaman bisa didapat badan usaha milik desa setelah mendapat persetujuan dan izin dari BPD. Selanjutnya ada pasal 81, pertama, ketentuan tentang mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa diatur dalam peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Yang kedua, peraturan daerah, kabupaten, atau kota memuat beberapa hal penting diantaranya, pertama, badan hukum, yang kedua, kepengurusan, yang ketiga, hak dan kewajiban, yang keempat, pemodalan, yang kelima, bagi hasil usaha atau keuntungan, yang keenam, kerjasama dengan pihak ketiga, yang ketujuh, ada mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya, dalam sejarah pengaturan desa telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu pertama ada UU Nomor 2 Tahun 1948 tentang pokok pemerintahan daerah, yang kedua ada UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yang ketiga ada UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yang keempat ada UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang desa praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya daerah tingkat 3 di seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang kelima ada UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Yang keenam ada UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintah desa. Yang ketujuh ada UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang ke-8 ada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Nomor 9 ada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa. Baiklah, demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Dwiki. Kepada Dwiki dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Bentuk pertanggungjawaban pengurus BUMDes dalam pengelolaan BUMDes. BUMDes merupakan badan hukum publik. Keberadaannya lahir lewat peraturan perundang-undangan. Dengan begitu, dalam aspek pertanggungjawaban, pengurusnya semestinya lebih mendekati pada sistem pertanggungjawaban direksi dalam suatu perseroan terbatas. Hanya saja, identitas dari BUMDes ini masih bias. Dalam penjelasan pasal 87 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa disebutkan, BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa. Juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, BUMDes juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan, jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Pertanggungjawaban pengurus BUMDes dilakukan dalam wadah rapat dan musyawaratan yang dihadiri oleh pemerintahan desa, BPD, dan anggota. Karakteristik dari BUMDes: 1.
dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama. 2. Modal usaha bersumber dari dana dari desa 51% dan dari masyarakat 49% melalui penyertaan modal, saham atau andil. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal, local wisdom. 4. Bidang usaha dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar. 5. Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atau peserta modal dan masyarakat melalui kebijakan desa. 6. Difasilitasi oleh pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama Pemdes, BPD, anggota. Jika dilihat dari karakteristik ini, sistem pertanggungjawaban pengurus BUMDes hampir menyerupai sistem pertanggungjawaban pengurus dalam suatu koperasi. Akan tetapi, mekanismenya tetap memiliki karakteristik tersendiri yang tidak dapat dipersamakan dengan koperasi. Dilihat dari alurnya, Pemdes, BPD, dan anggota bertindak seolah-olah sebagai dewan komisaris yang melakukan fungsi pengawasan terhadap operasionalisasi BUMDes. Sebagai salah satu badan usaha pada BUMDes, ada desa dan masyarakat yang bertindak sebagai pemegang saham. Desa sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan saham 51% tersebut, desa memiliki hak kontrol dan hak suara lebih besar dari pemegang saham lainnya, yaitu masyarakat. Hal ini mungkin supaya desa tetap memiliki kekuatan atau posisi tawar dalam memecahkan usaha, mengarahkan usaha BUMDes sesuai dengan jiwa kegotong royongan dan semangat kekeluargaan. Selanjutnya, peranan BUMDes dalam sistem perekonomian nasional. Ekonomi perdesaan adalah ekonomi rakyat kecil yang sumber dayanya masih rendah dan kegiatan ekonominya tidak terorganisasi dan lebih bersifat perorangan atau perkeluarga dan tidak terkait dengan berbagai peraturan seperti peraturan perburuhan, jam kerja, dan lain sebagainya. Upaya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan itu disambut oleh pemerintah dengan melakukan pembenahan yang salah satunya adalah deregulasi untuk menguatkan payung hukum dalam mencapai kemajuan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat desa. Salah satu upaya tersebut adalah diundangkannya UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa. Undang-undang ini semakin mengukuhkan kembali posisi BUMDes yang dalam peraturan-peraturan perundang-undangan sebelumnya mengalami mati suri dan hampir dikatakan gagal. Dengan pengaturan yang baru ini, BUMDes dapat memperlihatkan peranannya dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Kondisi dan peluang bisnis untuk mencapai industrialisasi di kawasan perdesaan ini menjadi peluang terbesar yang dapat diakomodasi oleh BUMDes. Sehingga dengan keberadaan BUMDes, semua potensi bisnis tidak tergerap dengan berbasis industri pertanian dapat ditangkap dan dijadikan peluang bisnis, di mana mata pencaharian masyarakat desa adalah petani yang akan menentukan arah perekonomian desa ke arah yang lebih baik. Meminjam istilah Reskoupon, dengan hadirnya BUMDes, diharapkan perekonomian desa dapat direkayasa sedemikian rupa untuk menjadi trendsetter perekonomian nasional berbasis pertanian. Selanjutnya, jenis BUMDes. 1. Serving. Fokus menjalankan bisnis sosial yang melayani warga, pelayanan publik, seluruh masyarakat. Tidak terlalu berfokus pada pencarian keuntungan karena memang pada dasarnya motifnya adalah sosial. Jadi benar-benar melayani masyarakat tanpa terkecuali. Contohnya lumbung pangan, usaha listrik desa, penyulingan air bersih. 2. Banking. Fokus pada bisnis keuangan yaitu dengan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa. Contohnya unit usaha dana bergulir, bank desa, lembaga keuangan mikro desa. 3. Renting. Fokus pada bidang penyewaan yaitu dengan melayani masyarakat desa yang membutuhkan persewaan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya persewaan traktor, penyewaan rumah dan toko, tanah, gedung, perkakas pesta. 4. Brokering. Berupa lembaga perantara yang menghubungkan antara satu pihak dan pihak lainnya yang memiliki tujuan sama. Yang sering dilaksanakan adalah menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar, dengan tujuan agar petani tidak sulit mencari konsumen dan menjual hasil sawahnya. Juga bisa disebut dengan jenis usaha yang menjual pelayanan kepada warga dan usaha kecil masyarakat. Contohnya jasa pembayaran listrik, PAM, telepon, jasa perpanjangan pajak kendaraan bermotor, KUD. 5. Trading. Fokus dalam produksi dan berdagang barang tertentu dalam sebuah pasar dengan skala yang luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya pabrik asap cair, hasil pertanian, hasil peternakan. Holding. Sering disebut dengan usaha bersama yaitu sebuah unit dari unit-unit usaha yang ada di desa, di mana setiap unit yang berdiri sendiri.
yang diatur dan ditata sinerginya oleh BUMDes agar tumbuh dan berkembang bersama. Contohnya desa wisata yang mengordinir berbagai jenis usaha dari kelompok masyarakat seperti kerajinan, makanan, sajian wisata, kesenian, penginapan, dan lainnya. Selain itu, ada juga kapal desa yang berskala besar untuk mengordinir dan mewadahi nelayan-nelayan kecil. 7. Kontrak 7. Kontrakting atau kerja kontrak adalah jenis BUMDes berupa usaha kemitraan yang dilaksanakan oleh unit usaha dalam BUMDes, bekerjasama dengan pemerintah desa dan pihak yang lainnya. Contohnya pembangunan sarana prasarana seperti aspal jalan dan lain sebagainya. Selanjutnya contoh BUMDes. Berikut beberapa contoh usaha BUMDes yang sudah berhasil mensejahterakan masyarakat. 1. BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok yang digagas di bidang kepariwisataan. 2. BUMDes Multianggaluku Mandiri Desa Kaluku Bula, yaitu usaha toko penyaluran barang bersubsidi dari pemerintah. 3. BUMDes Desa Cibodas bergerak di bidang pariwisata dan penyaluran air bersih. 4. BUMDes Desa Tirtonirmala Bantul bergerak di bidang simpan pinjam. 5. BUMDes Karya Jaya Abadi Desa Amin Jaya. Selanjutnya yaitu BUMNAK. Pengertian. Badan usaha milik nagari adalah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari. Ciri utama. 1. Dimiliki oleh nagari dan dikelola bersama. 2. Modal bersumber dari desa sebesar 100% dan dari masyarakat yang sesuai kebutuhan bersama. 3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal. 4. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar. 5. Keuntungan yang diperoleh ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atau penyetara modal dan masyarakat melalui kebijakan nagari. 6. Difasilitasi oleh pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, dan pemerintahan nagari. 7. Operasionalisasi dikontrol secara bersama oleh BAMUS, pemerintahan nagari, dan anggota. Tujuan pendirian BUMNAK. 1. Meningkatkan perekonomian nagari. 2. Meningkatkan pendapatan asli nagari. 3. Meningkatkan pengelolaan potensi nagari sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari. Selanjutnya, pengaturan lebih lanjut tentang BUMNAK diatur melalui peraturan daerah, di mana peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan yang dibuat oleh DPRD bersama bupati atau wali kota. Dengan demikian, penyusunan peraturan daerah terkait BUMNAK harus memperhatikan nilai lokal dan karakteristik daerah, serta sebelum pembentukan suatu peraturan daerah, sangat penting terlebih dahulu untuk dilakukan kajian dan analisis mengenai latar belakang, tujuan, sasaran, jangkauan arah. Pada dasarnya, sebelum dibentuk BUMNAK tersebut, telah ada bentuk badan usaha yang dibentuk guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, yaitu melalui pembentukan badan usaha koperasi. Mungkin itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya inilah presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.